Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita rahmat yang seluas-luasnya, khususnya rahmat untuk dapat bermuzakarah pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima dan mencatat muzakarah kita pada malam hari ini sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan perbincangan kita tentang beberapa hal yang layak untuk kita ketahui mengenai cara salat. Perlu kita ketahui bahwa cara salat ini diperintahkan Rasul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sabda beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kalian harus salat seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Jadi ada perintah Rasul, kalian harus salat seperti kalian melihat aku salat. Berarti perintahnya ini kita diwajibkan untuk salat seperti salat yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut surah An-Nisa ayat 59, bukan An-Nisa, surah Ali Imran ayat 32, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul atiiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan wahai Muhammad, kalian orang-orang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasul. Kalimat perintah taatnya cuma satu, dan yang diperintahkan untuk ditaati dua, atiullaha war rasul, taatilah Allah dan Rasul. Yang perlu untuk kita perhatikan lanjutan dari firman Allah ini, fa in tawallau, kalau kalian berpaling tidak mentaati Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Artinya menurut Allah di dalam surah Ali Imran ayat 32 ini, orang yang tawallau, orang yang berpaling, yaitu orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul sekaligus, maka Allah menyebut mereka itu orang-orang yang kafir. Ini yang layak sekali untuk selalu kita perhatikan. Artinya
ketika Rasul tadi di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan salat seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang beriman wajib mentaati perintah Rasul ini. Walaupun sekarang kita tidak bisa lagi melihat langsung bagaimana Rasul salat, tetapi hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat tentang bagaimana Rasul salat, insya Allah cukup jelas. Walaupun kemudian hadis-hadis yang jelas itu ternyata masih berbagai macam penafsirannya. Karena itu insya Allah kalau bapak-bapak ibu-ibu setuju, dari beberapa pendapat tentang bagaimana memahami suatu hadis Rasul yang memerintahkan cara kita salat supaya bisa melakukan salat seperti yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulun ingin memilihkan nanti pendapat majlis tarjih. Kenapa jadi ulun mengambilkan majlis tarjih? Karena dari cara memahami hadis-hadis termasuk ayat-ayat, insya Allah cara yang dipakai dalam ketarjihan itu lebih bagus dan insya Allah lebih pas untuk diikuti. Walaupun tidak ada satu orang pun boleh mengatakan bahwa meskipun majlis tarjih berusaha untuk memilihkan pendapat yang paling bagus, yang paling sesuai, tetapi itu tidak dijamin sebagai pendapat yang paling benar. Artinya bahwa orang yang kemudian umpamanya nanti setuju dengan pendapatnya majlis tarjih tidak boleh menyalahkan pendapat yang lain, karena majlis tarjih menyatakan pendapat majlis tarjih itu insya Allah pendapat yang diusahakan sebaik-baiknya dalam memahami tuntunan, tetapi itu bukan yang paling benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat dalam hadis-hadis, yang dalam hal ini kalau majlis tarjih berusaha hanya mengambil hadis yang diyakini semua orang bisa dijadikan dalil. Karena itu lalu bahasanya hadis-hadis yang makbul. Makbul itu artinya diterima semua orang. Dan yang diterima semua orang itu batasannya cuma satu hadis sahih, itu pasti diterima semua orang. Dan hadis sahih ini sendiri ada dua, ada yang namanya mutawatir, ada yang bukan mutawatir. Kalau mutawatir itu disepakati para ahli hadis adalah hadis yang tidak mungkin palsu, tidak mungkin dusta isinya, karena sangat banyak yang menceritakan, yang meriwayatkan. Umpamanya kalau orang satu kota Banjarmasin ini bercerita tentang satu hal, semua orang satu kota menceritakan hal yang sama, maka kalau bahasa
Arabnya itu cerita mutawatir, tidak mungkin tidak terjadi karena orang satu kota Banjarmasin. Jadi umpamanya semua orang Banjarmasin bercerita di Banjarmasin itu ada pasar terapung umpamanya. Nah itu contoh yang namanya mutawatir. Kemudian selain hadis sahih, baik yang mutawatir atau yang tidak mutawatir, yang dipakai oleh majelis tarjih adalah hadis hasan. Selain hadis hasan, barangkali ada hadis yang tidak hasan. Cuma hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang. Karena banyak orang, maka seperti tentang yang disebut mutawatir, sulit untuk dikatakan itu tidak benar. Akhirnya kalau hadis yang tidak hasan ini banyak yang menceritakan, dan ketika diperiksa yang menceritakan itu kelemahannya tidak terlalu membahayakan hadis. Umpamanya kelemahannya itu dulu waktu masih muda kuat, ingatannya sangat kuat, tapi sesudah mulai sepuh di atas 60 lalu disebutkan ingatannya berkurang. Nah itu biasanya disebut hadisnya dhaif tapi tidak terlalu dhaif. Nah kalau hadis seperti ini ada beberapa macam, lalu alasan dhaifnya yang mirip-mirip seperti itu biasanya kumpulannya ini masih bisa disebut hadis yang bisa diterima. Itu ciri majelis tarjih. Karenanya seperti ulun katakan tadi, bahwa majelis tarjih berusaha memberikan pendapat dalam memahami tuntunan itu dengan usaha yang sebaik-baiknya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua tahu bahwa salat itu diawali dari takbiratul ihram. Dan semua kita pasti tahu mengucapkan Allahu Akbarnya itu wajib. Lalu Rasul memberikan perintah, fa idza kabbaral imamu fakabbiru. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kalau di Indonesia kan, apabila imam sudah selesai bertakbir, maka bertakbirlah kalian wahai para makmum. Bahasanya seperti itu. Apabila imam sudah selesai bertakbir, maka bertakbirlah kalian para makmum. Berarti ini perintahnya dari Nabi, makmum hendaknya tidak ada yang bertakbir sebelum imam selesai, dan itu perintah. Yang tadi menurut Ali Imran 32, kalau ditambah lagi dengan surah An-Nur 56 yang ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Kalian wajib menegakkan salat dan menunaikan zakat. Di Indonesia kan terkadang membayar zakat atau mengeluarkan zakat, tapi bahasa terjemahannya yang paling bagus itu menunaikan zakat. Kenapa jadi menunaikan? Karena arti menunaikan itu adalah sampai perintah zakat itu selesai. Selesainya perintah zakat itu dua.
satu mengeluarkan, dua menyerahkan. Jadi kalau hanya mengeluarkan maka masih separuh kurangnya. Maka terjemahan wa'atuz zakah itu menunaikan zakat. Artinya kita wajib mengeluarkan harta zakat dan wajib menyerahkannya kepada yang berhak. Cara paling nyaman menyerahkannya itu menurut surah At-Taubah ayat 60, ke amil zakat kalau ada. Itu paling nyaman, karena begitu dia serahkan ke amil zakat, berarti sudah selesai tugasnya melakukan kewajiban zakat. Kalau ada penyerahan zakat salah, itu sudah tanggung jawab amil. Tapi kalau tidak melalui amil, dia serahkan sendiri, ternyata yang dia berikan zakatnya itu salah sasaran, maka dia belum menunaikan zakat. Nah, itu contoh. Jadi ayat ini berbunyi, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul. Menurut Ibnu Katsir, arti taatilah Rasul, wajib mentaati perintah Rasul di dalam menegakkan salat dan menunaikan zakat. La'allakum turhamun, kalau kalian ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, jadi karena itu ketika Rasul tadi memerintahkan apabila imam selesai bertakbir maka bertakbirlah kalian, berarti ini menunjukkan imam selesai dulu Allahu Akbar. Begitu terdengar hu akbarnya dari imam, baru makmum boleh Allahu Akbar. Karena bahasa hadisnya seperti itu. Maka apabila imam sudah selesai bertakbir, bertakbirlah kalian para makmum. Lalu ada lagi dalam hadis juga sahih, riwayat selain Al-Bukhari juga banyak yang lain, Rasul bersabda, fa idza ammanal imamu fa aminu. Ini juga perintah. Apabila imam sudah mengucapkan amin, karena amanah itu artinya mengucapkan amin, dan bahasanya sudah, fa aminu, maka makmum baru boleh mengucapkan amin. Lalu ditambah oleh Rasul, siapa yang aminnya nanti bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini janji dari Allah yang disampaikan Rasul. Kalau mengikuti bahasanya ini, maka sama seperti takbir tadi. Sebelum imam selesai takbir, makmum hendaknya tidak ada yang mengucapkan Allahu Akbar. Jadi umpamanya imam baru Allahu Akbar, baru terdengar makmum sudah Allah. Nah, itu yang tidak boleh menurut ketaatan seperti yang disebutkan dalam surah Ali Imran 32 dan surah An-Nur 56. Jadi imam makmum harus bersabar. Karena itu dahulu di zaman Rasul, karena jamaahnya banyak, maka ada istilah yang dipakai mubalik, yang kadang-kadang kalau di musim haji di Makkah dan di Madinah masih ada. Kalau kita dengarkan, mubalik ini baru mengucapkan takbir kalau dia sudah mendengar imam Allahu Akbar.
baru dia Allahu Akbar. Itu ajaran yang sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga amin. Kalau menurut bahasanya itu, maka mestinya imam terlebih dahulu mengucapkan amin, waladdallin, amin. Berhenti, baru makmum amin. Bahasanya sama seperti itu dari hadis yang disampaikan oleh para sahabat, karena sahabat menyampaikan hadis itu sesuai yang dilakukan di zaman Rasul. Karena itu para ulama, karena ini menyangkut cara pengucapan, para ulama di Timur Tengah dahulu ada yang mengatakan amin itu pakai mat, amin. Ada juga yang mengatakan tidak pakai mat, amin. Waladdallin, amin. Amin. Setidak-tidaknya hendaknya makmum ini menyelesaikan dulu aminnya imam, walaupun mungkin di Indonesia yang seperti ini belum terbiasa, karena umumnya begitu imam belum mengucapkan A, makmum sudah ada yang A duluan, waladdallin, makmum sudah A, padahal imam belum mengucapkan A. Sedangkan aturannya imam dulu mengucapkan amin, amin. Itu yang disebut Rasul tadi, orang makmum yang aminnya bersamaan dengan malaikat diampuni dosa-dosanya. Walaupun tadi para ulama juga tidak ada yang berani mengatakan kalau ada makmum yang duluan atau imam belum selesai amin, makmum sudah ada yang amin, itu salatnya tidak sah, tidak ada. Tetapi yang perlu untuk kita ingat, yang pertama, perintah Rasul adalah imam selesai mengucapkan amin, baru makmum mengucapkan amin, karena bahasanya sama. Itu riwayat Bukhari, seperti tadi takbir, apabila imam selesai takbir Allahu Akbar, fakabbiru, baru makmum Allahu Akbar. Apabila imam mengucapkan amin, maka makmum mengucapkan amin. Imam sudah selesai. Sama bahasanya. Jadi kalau kita ingin yang pertama mentaati perintah Rasul seperti yang disebut Allah di dalam surah Ali Imran 92 atau An-Nur 56 itu, maka itulah yang paling baik. Walaupun makmum lain barangkali sudah ada yang amin, tapi mari kita membiasakan selesaikan dulu imam. Cuma biasanya karena suara makmum banyak dan rame, nyaring, ribut, akhirnya suara imam hilang. Nah, kalau yang seperti itu, kata para ulama, imamnya silahkan agak nyaring mengucapkan aminnya, biar didengar oleh para makmum, supaya nanti makmum yang ingin mentaati perintah Rasul dalam salat dan ingin mendapatkan aminnya itu sama dengan aminnya malaikat yang hadiahnya tadi diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, maka dia bisa mengucapkan amin ketika mendengar imam sudah selesai amin. Dan barangkali supaya bisa seperti ini, imam tidak perlu terlalu panjang aminnya.
amin, amin. Sudah selesai. Supaya makmum bisa aminnya itu setelah imam selesai. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bersabda, fa idza raka'a al-imamu farka'u. Apabila imam sudah berada pada posisi ruku, kalau diterjemahkan itu, kalau imam sudah ruku, arti imam sudah ruku itu sudah posisi ruku, Allahu Akbar, farka'u, baru makmum membungkukkan diri untuk ruku. Artinya kalau imam belum selesai sampai posisi seperti ini, makmum hendaknya tenang-tenang aja dulu. Karena itu juga imam dianjurkan tidak berpanjang-panjang. Allahu Akbar, kasihan makmum. Biasa saja Allahu Akbar, sehingga makmum bisa begitu imam sudah pada posisi rukuk seperti ini, baru makmum mengucapkan Allahu Akbar untuk rukuk. Ada memang orang punya pengalaman, katanya kalau seperti itu nggak sempat baca tasbih rukuk, karena baru dia Allahu Akbar, baru begini imam sudah sami Allahu liman hamidah, karena imamnya terlalu cepat. Maka para imam hendaknya bisa mengetahui makmum-makmum yang di belakang itu. Caranya hendaknya memberi kesempatan ketika ruku. Dan ada 2 orang dokter ahli kesehatan mengatakan, ternyata ruku ini kalau agak lama itu justru sangat baik untuk menyehatkan pinggang. Tidak hanya pinggang, tapi juga pinggul. Pinggul kan pas di bawah, kalau pinggang atasnya dikit. Itu adalah apabila orang ruku dengan posisi ruku yang agak lama. Karena itu ulun pernah membaca seorang ulama salaf dahulu, nama beliau Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Beliau melihat Umar bin Abdul Aziz yang kemudian terkenal sebagai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika masih remaja salat sendirian, salat sunat. Lalu Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah ini melihat dan memperhatikan cara Umar bin Abdul Aziz salat. Pada waktu ruku ternyata rukuknya lama. Maka Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah memberikan komentar, seperti inilah, kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, yang aku ketahui dari para sahabat tentang rukuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi agak lama. Cuma kalau imam rukuk di ala biur lawas itu lain lagi kisahnya. Karena ternyata langgarnya itu papannya beluang-luang. Jadi pas rukuk melihat ada ayam bersaung di bawah langgar. Awas. Nah itu lain lagi. Tapi kalau rukuknya yang lama itu bagus. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang salat seperti ini baik imam maupun makmum, insya Allah tidak ada makmum yang mengeluh
tidak sempat baca tasbih ruku. Dan perintah Rasulnya, makmum hendaknya tidak ada yang Allahu Akbar membungkuk untuk ruku sebelum imam posisinya sudah pada posisi ruku. Kalau di kita sekarang dibiasakan isyarat dari imam itu begitu Allahu Akbar, begitu bar dia sudah pada posisi ruku, maka memudahkan bagi makmum. Oh, imamnya sudah bar, Allahu Akbar. Nah, itu isyarat dari imam. Begitu juga i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Rasul memerintahkan apabila imam bangkit dari ruku dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baru makmum bangkit dan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai di sini memang ada kemudian beberapa pendapat. Ada yang mengatakan itu kan sunat, sehingga karena dianggap sunat tidak apa-apa katanya kalau tidak seperti itu. Yang perlu kita ingat, Nabi tidak pernah mengatakan bahwa itu bahasa umumnya sunat, walaupun sebetulnya tidak ada bahasa sunat. Yang ada itu bahasanya mustahab. Kenapa ada yang mengatakan itu mustahab? Karena mereka memahami setiap perintah Rasul itu tidak sama dengan perintah dari Allah. Kalau perintah dari Allah hukumnya wajib, tapi kalau perintah Rasul hukumnya tidak wajib. Lalu muncul bahasa sunat. Tetapi para ahli tafsir ketika menafsirkan surah Ali Imran 32 tadi atau surah An-Nur 56, mereka umumnya mengatakan itu adalah perintah dari Allah untuk mentaati Rasul yang kedudukannya itu sama. Kenapa jadi sama? Karena Allah menyebutkan Qul atiullaha war rasul. Katakan taatilah Allah dan Rasul. Berarti dua-duanya. Karena dua-duanya sama dan Rasul, maka kewajiban taatnya sama. Taatnya kepada Allah dengan taatnya kepada Rasul sama. Sehingga dalam hal ini kalau ketarjihan memilih bahwa ketaatan di dalam perintah Rasul salatlah seperti aku salat itu hukumnya sama wajibnya dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting tadi Allah mengujungi ayat Ali Imran 32 itu dengan bahasa fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, yaitu yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bagaimana kalau nanti di akhirat Allah menyatakan itu kepada kita? Pasti memberatkan kepada kita semua. Padahal ukuran di akhirat itu menurut Rasul ke surga atau ke nerakanya yang pertama adalah salat. Kalau salat kita bagus semua itu langsung ke surga. Tapi kalau salat kita banyak yang tidak bagus itu ke neraka.
Artinya kitalah yang menyudahi. Karena itulah tarjih memberikan pendapat supaya kita ini pasti yakin selamat di dunia dan di akhirat dengan mengatakan ketaatan kepada Allah dalam salat sama dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau perintah Rasul seperti itu tadi, setidak-tidaknya kita membiasakan diri untuk memelihara ketaatan terhadap perintah Rasul itu. Kita tidak akan bertakbir sebelum imam bertakbir. Tetapi juga ini bukan berarti antara takbir imam dengan takbirnya makmum itu agak lama. Imam sudah Allahu Akbar, makmum belum Allahu Akbar. Mungkin karena sesuatu hal seperti masih berjalan menuju shaf dan sebagainya. Para ulama justru mengatakan makmum seperti ini termasuk makmum yang masbuk. Dan makmum yang masbuk itu setidak-tidaknya artinya adalah ganjaran dan catatan ibadah salatnya tidak sama dengan orang yang begitu imam Allahu Akbar dia segera Allahu Akbar. Karena tadi perintah Rasul apabila imam selesai mengucapkan Allahu Akbar maka itu artinya langsung disambung fakabbiru dengan takbirnya para makmum. Apakah sampai di sini dahulu sampai i'tidal ada yang akan kita perbincangkan seputar? Ya, silakan. Tadi kan agak masalah kata-kata amin. Memang benar kata Ustaz tadi. Apakah harus dipanjangkan amin? Seandainya kalau kita memakai itu kita panjang imam amin, panjang makmum. Nah, sekarang kalau kita mengambil secara akurat, bahasa baladin amin, baladin amin. Jadi maksudnya amin, jadi tepatnya yang imam amin. Jadi khusus bacaan amin, yang amin itu adalah bacaan sesudah Fatihah. Para ulama menyebutkan dua pendapat tadi. Ada yang mengatakan itu adalah bagian dari Al-Quran lalu pakai mat amin, dan di Indonesia lalu ditulis A-nya itu begini sehingga lalu panjang amin. Karena yang begini ini paling pendek 4 harakat 2 alif. Minnya itu karena baris di bawah bertemu ya mati, itu dalam tajwidnya disebut 1 alif lalu dibaca amin, tapi khusus untuk itu. Nah, ada tadi yang berpendapat itu bukan bagian ayat Al-Quran. Karena bukan ayat Al-Quran maka tidak ada hukum tajwid, sehingga tidak ada panjang pendek. Lalu karena tidak ada hukum tajwid berarti cukup dibaca amin. Nah, begitu. Tapi ini sekali lagi khusus amin sesudah bacaan Al-Fatihah. Di luar dari itu sudah tidak ada ketentuannya. Nah, sebaliknya kalau wahadzal baladil amin. Kenapa seperti itu? Karena ini ayat Al-Quran, sehingga mengikuti aturannya sendiri. Ketika A-nya tidak panjang, ya tidak bisa dibaca panjang. Nah, begitu. Itu perbedaannya. Barangkali begitu. Sudah Isya kan? Nah, karena sudah sampai waktu Isya, berarti sudah amin kita kan. Maka ulun cukupkan sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa salat seperti salat yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu beban kita di akhirat tidak menjadi berat.
dan mudah-mudahan itu adalah yang menyebabkan kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.